Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, lancar semuanya. Amin. Deddy Kompuser yang kemarin podcast dengan Ragil dan Fred, yaitu pasangan gay, akhirnya take down podcastnya. Ini penjelasan Deddy Kompuser, kita bacakan ya. Seperti biasa, ketika gaduh di sosmed, saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka. Mereka menyimpang, saya paham, dan saya tidak mendukung hal itu. Tapi fenomena itu nyata dan ada di sekitar kita. Itu yang saya bahas. Masalah kenapa saya undang mereka, kenapa judulnya begitu dan lain-lain, kita bahas semua di video ini. Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini termasuk mereka. Konten Deddy Kompuser yang kemarin sempat viral, panas, dan sempat gaduh di medsos tentang podcastnya dia bersama Ragil dan Fred, ini sangat kontroversial ya, sampai membuat dampak followernya dia di Instagram turun drastis sampai jutaan, di YouTube juga ratusan ribu. Nah, respon dari MUI dalam hal ini ketua dakwah MUI sebagai berikut, kita simak. Ya, kita sebenarnya ingin menyampaikan bahwa Islam menolak dan tidak bisa menerima pasangan sejenis. Pertama tentu karena melanggar terhadap aturan di dalam Islam. Yang kedua melanggar fitrah manusia. Nah, cara menyayangi kita kepada mereka itu dengan mereka dinormalkan, dengan mereka diobati, dengan mereka dijadikan sebagaimana kodratnya. Laki-laki mencintai perempuan dan berpasangan dengan perempuan, begitu juga perempuan dengan laki-laki. Bukan atas nama kita toleransi, atau dengan atas nama kita atas nama kemanusiaan kemudian menghilangkan fitrah manusia itu sendiri atau tidak seperti manusia. Oleh karena itu kalau kita mengutuk terhadap LGBT bukan berarti kita ini tidak sayang. Itu sebenarnya bentuk rasa sayang untuk mengembalikan mereka yang tidak normal menjadi normal. Nah, seperti halnya peristiwa podcast itu, meskipun tidak ada niat atau sedari awal umpamanya yang bersangkutan memang punya kelainan, pertama kita tidak tahu niat orang, tetapi memberikan ruang publik untuk bercerita kehidupan sejenis, apalagi penyakit ini mudah menular atau akan membiarkan orang seperti seakan-akan kita melegalkan atau memaksakan hal itu. Jadi, yang kedua kalau alasannya yang kedua bagaimana Kiai? Yang kedua kalau alasannya memang dari kecil memang punya kelainan, tidak berat seperti orang punya kelainan masih kecil, itu terus tidak diobati, dianggap sebuah kenormalan. Contoh umpamanya, mohon maaf, ada orang yang umpamanya bibirnya sumbing, kemudian apakah dibiarkan kalau namun bisa diobati, atau giginya orang yang bisulan, itu kan dirapikan gitu. Jadi sesuatu hal yang kecil artinya tidak sesuatu yang memang dari lahir itu dianggap normal. Itu dianggap sebuah ketidaknormalan yang harus kita obati. Dan itu cara kita sayang ke atas kepada orang lain dan atas nama kemanusiaan, bukan membiarkan atas nama toleransi. Oke, jadi Kiai bisakah dikatakan bahwa sikap MUI sendiri terhadap LGBT ini adalah menolak keras, tetapi menyayangi mereka dengan membantu menyembuhkan mereka, begitu Kiai? Betul ya, kita menghargai sebagai manusia, karena menghargai manusia kita akan kembalikan kepada fitrah manusia. Gitu. Jadi dianggap menolak LGBT itu kita anti kemanusiaan, lalu merendahkan manusia. Tidak, ini kita ingin menghormati manusia, jangan dibalik. Bahwa kita menolak LGBT lalu anti kemanusiaan, bukan. Ini yang paling menghargai kemanusiaan karena manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Itu yang kita sampaikan. MUI menolak kepada LGBT dan demi menyayangi kemanusiaannya kita minta bersama-sama menghargai dan mengobati mereka untuk kembali normal
sebagaimana manusia pada lazimnya. Oke, Kiai, bisakah juga dikatakan bahwa mereka yang LGBT ini, apakah diperkenankan kalau menurut sudut pandang MUI untuk muncul di masyarakat dalam berbagai macam publisitas-publisitas yang ada? Ya, kita tidak boleh ya memberikan ruang atas nama kemanusiaan lalu mereka komunikasi dengan pasangan sendiri yang sudah jelas dilarang. Kalau kita memberikan panggung kepada mereka kan sama saja dengan kita memberikan legitimasi kepada mereka. Meskipun niatnya tidak ada, tapi buktinya adalah memberikan ruang bahwa itu adalah legal dan itu ada. Nah, karena itu tidak normal, atau tidak perlu ditampilkan sebagai sebuah pasangan, tetapi ya diobati agar mereka kembali menjadi normal. Itu tadi tanggapan dari Ketua MUI Bidang Dakwah Kiai Haji Kholil Nafis. Nah, ada juga aktivis dari Gaya Nusantara, mungkin ini aktivis gay ya, namanya dikasih Gaya. Kita simak Pak Dede. Ilmu pengetahuan sekarang sudah begitu berkembang sehingga keragaman orientasi seksual, bahkan saya nggak akan bilang gay saja, itu terlalu sempit. Keragaman orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender itu bagian dari fitrah manusia yang beragam. 1. 2, usaha menyembuhkan, yang bukan penyakit sebetulnya, itu di beberapa negara yang sudah lebih memikirkan hal ini adalah tindakan pidana, tindak kriminal. Jadi kalau dengan mohon maaf dulu, para pemimpin MUI itu misalnya ada di negara seperti itu, mereka akan dipidana. Nah, jadi kan ini ada dua nilai yang berbeda. Saya pikir harusnya ya kalau menurut saya sih Indonesia kan beragam. Jadi mari kita hidup bersama dan tidak saling menjelek-jelekan, saling baca ilmu pengetahuan yang ada. Tadi ada Pak Kiai bilang menular ya, itu sudah salah nggak karuan Pak, sorry maaf. Jadi perlu banyak bacaan. Mungkin memang tugas orang seperti saya menulis lebih banyak ya, supaya dibaca. Tapi sebenarnya tulisan udah banyak sekali. Oke, baik. Tapi begini, Pak Dede memiliki komentar yang berbeda dengan Kiai Kholil Nafis. Tapi begini, tadi disampaikan juga kalau di luar negeri apa yang dilakukan oleh mereka yang kontra dengan tayangan LGBT yang ada di salah satu podcast Deddy Corbuzier tersebut, itu melanggar undang-undang. Tapi apakah kita punya undang-undang untuk hal tersebut, untuk katakanlah memberikan tempat bagi LGBT mau dimanapun itu mereka berada? Masalahnya menurut saya sih, ini saya juga bukan pengacara, tapi sepengertian saya belum ada aja yang menuntut MUI untuk ujaran kebencian. Nah loh. Oke. Jadi kalau menurut Pak Dede apa yang dilakukan MUI ini adalah sebuah ujaran kebencian begitu atau bagaimana? Ya bayangkan kalau Anda seorang gay atau lesbian atau trans ya, dikatakan harus disembuhkan, bukan fitrah manusia. Itu kan ucapan itu sendiri sudah sangat menghina. Oke. Dan kajian demi kajian yang di tempat lain sih kebetulan di Indonesia belum ada, menunjukkan bahwa terapi konversi, usaha penyembuhan hidup dengan cara apapun itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya, mencelakakan orang. Oke, baik. Baik, saya beri kepada Kiai Haji Kholil Nafis dulu, silakan ditanggapi, Kiai. Iya, kita ini hidup di Indonesia atau di luar negeri sih? Kalau di Indonesia ya hukumnya Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ilmiah itu masih bisa dibantah. Mungkin yang sangat banyak bacaannya semua orang lain dianggap tidak banyak baca. Itu sebuah kesalahan ya. Kami punya di dalam teknologi Islam itu ada namanya laki, perempuan, dan namanya khunsa. Kita juga punya teori dalam ilmu klasik fikih kita. Nah di khunsa itu ada khunsa muskil, ada orang yang nggak punya alat kelamin sama sekali, ada orang yang memang punya kelamin ganda, ada punya satu kelamin tapi dia takhonnas, kalau orang laki-laki menjadi ke perempuan-perempuan, kalau perempuan ke laki-lakian. Nah di hadis itu disebutkan la'anal mutasyabihati birrijal wal mutasyabihin bin nisa. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuannya menyerupai laki-laki. Itu yang saya bilang Pak, orang yang
tadi ada kelainan itu bisa disembuhkan. Pada faktor-faktor ada yang muskil tadi, ada yang punya 2 ganda, ada yang kecenderungan sifatnya kejiwaan. Ada orang yang dibuat-buat, Pak. Makanya saya bilang bisa menular, yang dibuat-buat itu kebawa oleh temannya. Silahkan Bapak cari juga ilmiahnya. Ini ilmiah yang saya tahu dari ilmu fikih. Saya sedikit baca-baca juga, nggak banyak seperti Bapak yang banyak orang mau dipidanakan, mau dianggap ujaran kebencian itu. saya baru kali tarik ini pinter sendiri kira-kira begitu. Ya, mari kita lihat, artinya kita ya intinya orang yang berkawin dengan sesama jenis itu bagi kami adalah tidak normal. Kami berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dalam bernegara ini, maka itu yang menjadi hukum kita, bukan hukum di luar negeri atau gimana. Yang kedua, kita tahu bahwa bagian dari hukum yang diserap dari hukum nasional adalah hukum Islam, ada hukum dari yang dulu di zaman sebelum merdeka, dan juga ada hukum adat. Dari kedua sumber yang saya tahu, yang ketiga juga yang saya tahu, itu juga tidak memperkenankan ada nikah sejenis atau perkawinan sejenis. Oleh karena itu, kalau nanti perdebatan soal orientasi seksual berkenaan dengan jenis kelamin yang berbeda, bolehlah. Tetapi pada intinya kawin sejenis itu kami menolak dan kami menganggap itu tidak normal. Terserah mau dibilang apa dari kajian ilmu. Kami tahu juga bagaimana beberapa negara yang sudah mengesahkan itu kan sudut pandang yang berbeda. Maka berikan kami juga punya sudut pandang yang berbeda yang menurut nilai-nilai yang kami yakini dan juga berdasarkan dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Sobat Kompas Tuh, akhirnya konten dari Deddy Corbuzier yang mengundang Ragil dan Fred ini menuai kontroversi ya, sangat banyak, bahkan gaduh di dunia sosmed sampai berdampak pada akunnya Instagramnya Deddy dan YouTube-nya juga sampai berkurang atau unfollow, unsub. Nah, saya ingin membedah dulu dari kenapa Deddy mengangkat atau mengundang Ragil dan Fred ini di podcastnya. Tujuannya apakah memang hanya untuk konten atau sekedar pengen tahu atau malah ingin mengkampanyekan tentang gay di Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa dari thumbnailnya sampai dengan judulnya tutorial menjadi gay di Indonesia itu kan sangat mengundang ya, sangat lain, sangat kontroversial. Nah, kita mungkin apa sih LGBT itu? LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mungkin di negara-negara lain LGBT ini sudah disetujui atau diterima dengan alasan apapun itu ya, entah itu negara tersebut negara berketuhanan atau ateis. Kita juga tidak tahu alasan sebenarnya kenapa LGBT ini sampai diterima atau dipublikasikan. Nah, kita di negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, mungkin semua agama tidak membenarkan tentang adanya pasangan sejenis, baik lesbi, gay, kemudian biseksual, apalagi transgender yang mungkin secara kehidupan beragama di norma agama. Adanya Ragil diundang di podcast Deddy dengan mengajak pasangannya Fred ini tentunya sangat mengusik kepada masyarakat Indonesia yang tentunya yang tidak setuju atau tidak berkenan dengan adanya kehidupan lesbi, gay, biseksual, dan transgender ini. Tadi sudah kita simak juga bahwa menurut pandangan MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa apapun itu alasannya LGBT tidak bisa dibenarkan. Itu merupakan
penyimpangan, dan kita tidak menyalahkan, namun kita wajib untuk membina, mengarahkan, meluruskan. Kita memaklumi, memahami, dan menerima dalam artian mengetahui bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang tidak normal atau tidak sepertinya pada saat lahir. Contoh tadi disampaikan bahwa adanya cacat-cacat tertentu, cacat fisik, mungkin sampai dengan cacat psikis ya. Nah, pada saat kita mengetahui keadaan ini, tentunya bukan lalu memberikan ruang. Misal kalau kita tahu bahwa sumbing, kemudian dibiarkan sumbing, kemudian terus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sumbing itu ya seperti itu, mohon maaf ini kembali lagi, atau yang mungkin keterbatasan fisik yang lain, dengan memberikan pemahaman bahwa itu harus diterima, tentunya tidak seperti itu. Ada upaya-upaya medis yang bisa kita lakukan, misal dengan operasi bibir sumbing supaya terlihat rapi, kemudian terapi-terapi tertentu secara fisik, atau mungkin kalau memang fisik dan mental ada kita upaya-upaya terapi fisik dan mental, mungkin kalau memang diberikan tidak keberuntungan pada saat lahir ya. Nah, itu maksud dari Kiai Khalil Nafis tadi, bahwa dalam kita menghormati mereka bukan dalam arti memberikan panggung, melegitimasi mereka, bukan dalam artian itu, tapi justru kita menyayangi mereka dengan mengarahkan ke kehidupan yang memang bukan normal, yang seharusnya ya. Itu kalau kita memberikan panggung kepada mereka seperti yang sudah memiliki potensi atau bakat, atau dari kecil bawaan ada potensi semacam tersebut, sama saja kita menjerumuskan saudara kita yang mungkin lahir dalam keadaan kurang sempurna tersebut. Nah, dalam situasi tersebut yang diharapkan kita membina secara mental pada saudara kita tersebut supaya lebih lurus. Itu maksud dari Kiai Khalil. Adapun yang pihak aktivis gaya Nusantara ini yang menyalahkan pihak MUI, dalam hari ini Kiai Khalil Nafis, sampai menyampaikan bahwa kalau di negara-negara yang yang sudah menerima LGBT ini bisa saja Kiai Khalil dipidanakan. Ya itu di negara mereka. Kalau di negara kita kan memang menganut ketuhanan tidak bisa menerima itu ya. Itu mungkin pemahaman dari tadi Pak Dede Utomo ini, mungkin di negara-negara yang tidak berketuhanan mungkin ya, mungkin juga Pak Dede ini menganut itu, karena dimanapun agama tidak membenarkan kehidupan LGBT ini ya, saya yakin itu. Dan adapun sampai menyampaikan pengetahuan, sampai menyampaikan pengetahuan, perlu pengetahuan, ya menurut saya ilmu Islam juga tidak serendah itu ilmu ilmu negara-negara yang berkembang itu. Islam juga sudah punya dasar-dasarnya. Saya yakin Islam juga sungguh dalam detail juga mempelajari tentang hal ini ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis tadi. Mungkin agama lain juga detail,
Tapi saya ini mungkin hanya untuk kalau negara-negara tersebut hanya untuk pembenaran tentang penyimpangan tersebut, bukan untuk meluruskan. Nah, kalau yang agak membelok ini terus diluruskan, sama saja kita menjerumuskan mereka. Sebaiknya kita sebagai yang tahu harus kita arahkan ke yang lebih benar, ke yang lebih normal, yang ke lebih baik. Itu bukan kita tidak menghargai mereka. Itu menurut pendapat saya. Dan saya yakin apa yang disampaikan Kiai Khalil Nafis tadi sangat tepat. Islam tentunya sangat detail mempelajari hal tersebut ya, termasuk LGBT ini. Saya yakin yang paling jelas yaitu bahwa mungkin kita tahu, mungkin seandainya kita tahu bahwa ada saudara kita mempunyai bakat yang kurang baik, misal punya bakat mencuri atau hal kriminal lain, narkoba dan lain-lain, kita mungkin mengetahui, kita tidak mungkin juga memberikan legitimasi terhadap mereka. Ini kebutuhan mereka, ini namanya fitrah manusia, mencuri dan sebagainya. Tentu kita akan berkewajiban untuk memberikan arahan, meluruskan ini semuanya. Itu hal yang paling kasar, hanya ekstrimnya seperti itu Pak Dede Utomo ya. Kalau dibilang penyimpangan ini hal yang fitrah, saya kembali saya pribadi tidak bisa menerima. Yang fitrah itu ya pasti manusia, ada laki-laki, ada perempuan, ada plus, ada minus. Kalau di warna mungkin ada abu-abu, itu silakan warna Anda. Yang pasti ada putih, ada hitam, ada plus, ada minus. Itu hal yang nafsi, yang mutlak. Tidak ada manusia yang setengah-setengah. Itu menurut saya. Kalaupun ada potensi, misal dari yang cewek kelihatan ketombo-tomboyan, kita melihat potensi itu, kita berkewajiban untuk mentreat, mendampingi, merawat dan meluruskan supaya lebih ke feminim. Atau kalau yang cowok yang berpotensi untuk melambai atau kecewek-cewekan, kita treat dari kecil sampai yang lebih baik, yang benar-benar normal. Itu menurut pendapat saya. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Khalil Nafis, saya sangat setuju, dan yang disampaikan oleh Pak Dede Utomo yang aktivis gaya Indonesia Gaya, ini kan mungkin gay ya, mungkin aktivis gay Indonesia, saya juga nggak tahu ya. Itu saya tidak setuju. Itu menurut pendapat saya. Gimana pendapat Kopassus? Kalaupun ada saran, kritikan, masukan, dan komen, silakan tulis di kolom komen. Kita pasti balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.